Ditinggal aja Ibu, nggak apa-apa ya. Udah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama mari kita semua ibu-ibu bersyukur di tengah rintik-rintik hujan yang sebenarnya kalau disuruh milih kan sesuai hawa nafsu pinginnya rebahan ya ibu-ibu ya. Tapi jika kita mengingat keutamaan-keutamaan, kenapa kita harus menuntut ilmu, semoga itu bisa melawan hawa nafsu malas kita gitu ya. Itu manusiawi karena hawa nafsu cenderung kepada yang santai, yang malas-malas itu. Jadi mari bersama-sama kita bersyukur akhirnya kita dipertemukan kembali di kajian 2 pekanan yang setelah libur hampir 1 bulan ya kalau untuk kajiannya. Hampir 1 bulan. Mudah-mudahan kajian perdana kita yang meskipun tidak banyak yang hadir tapi memberi keberkahan ya ibu-ibu ya. Memberikan manfaat yang banyak khususnya bisa meningkatkan iman kita. Karena iman dan ilmu adalah motor penggerak amal soleh kita. Mudah-mudahan kali ini materi yang akan disampaikan masih lanjutan dari bab Toharo, itu bisa kita resapi, kita hayati, dan kita amalkan sebagai oleh-oleh kajian kita hari ini ya Ibu-Ibu. Mungkin itu dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah pengajian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di dalam kesempatan hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan ini dirahmati Allah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu rahimakumullah taala, kita masuk di bulan Rajab. Hari ini adalah kedua atau ketiga bulan Rajab. Dan kita tahu bulan Rajab itu adalah bulan yang termasuk di dalam bulan yang hurum atau yang haram. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatish syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah adalah tahun itu di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan.
Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang hurum. Dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, as-sanatu 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum 3 mutawaliyat wa Rajab Mudhar baina Jamadil akhir wa Sya'ban atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelaskan ayat itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu 12 bulan. Ada 4 bulan yang hurum, 3 berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 tersendiri adalah di antara Jamadil akhir dan Sya'ban atau Mudhar yang namanya Rajab. Mudah-mudahan kita tingkatkan lagi ketaatan kita. Kita tingkatkanlah ibadah kita di bulan Rajab, karena ulama semua menjelaskan hadis itu adalah pahalanya semua ketaatan, semua ibadah-ibadah yang kita lakukannya itu lebih baik daripada bulan-bulan yang lain, atau pahalanya lebih tinggi, mohon maaf, lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Ibu-ibu rahimakumullah taala, oleh karena itu sebelum masuk ke pengajian kita hari ini, saya buat diri saya sendiri dan semua hadirin untuk manfaatkanlah waktu yang baik ini. Manfaatkanlah bulan-bulan yang baik ini. Ya, persiapkanlah diri dari Rajab, Sya'ban dan sampai ke Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullahu taala, oleh karena itu sekali lagi dari sekarang kita harus punya target, harus punya rencana, harus punya cara untuk kita mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bulan Rajab dan memanfaatkan juga bulan Sya'ban berikut dia yang banyak orang dilupakan, dan mempersiapkan diri untuk masuk di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah taala, itulah mungkin yang bisa awalnya disampaikan ya, atau mukaddimahnya untuk mengingatkan ya kita semua untuk memperhatikan bulan Rajab. Di bulan Rajab itu adalah beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan amal salihnya, pahalanya lebih besar. Silakan yang mungkin puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, bisa puasa Daud, tingkatkanlah puasa di bulan Rajab. Tingkatkanlah puasa di bulan Rajab. Karena puasa itu adalah ibadah yang luar biasa. Ya, oleh karena itu orang yang belum pernah puasa Senin Kamis, puasalah Senin Kamis. Yang biasa Senin Kamis tambahlah Ayyamul Bid. Yang Ayyamul Bid bisa puasa Daudiyah atau yang lainnya. Jadi ikuti puasa yang ditentukan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah taala, kita lanjut ya. Kita lanjut pembahasan kita yang sebelumnya, dan sudah hampir sebulan lebih mungkin ya liburnya. Terakhir kita bahas tentang at-taharah, dan juga kita bagikan taharah ya berapa 2 macamnya, dan juga kita masuk ke keutamaan wudu kalau nggak salah ya, keutamaan wudu, dan pembahasan tentang wudu kita juga bahas waktu itu. Nah, hari ini kita tahu ya, atau kita bahas tentang media yang kita pakai untuk wudu adalah 2.
Kita kemarin sudah sampaikan ada sebenarnya bagian yang kedua yang kita jelaskan tentang tahara itu adalah ada 3. Ya. Yang pertama adalah wudu, yang kedua adalah ghusl, yang ketiga adalah at-tayammum. Nah, cuman yang kita harus pahami adalah ada wudu dan mandi. Nah, wudu dan mandi itu adalah ya intinya untuk ya menyelesaikan hadasnya, apakah itu kecil berwudu, apakah itu besar mandi. Tayamum adalah mengganti, ya mengganti kalau nggak ada air. Karena itu di dalam kesempatan hari ini kita bahas tentang airnya. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah ta'ala, air itu adalah, atau kita katakan ulama membagikan air yang untuk berwudu atau untuk mandi itu dibagikan 3 macam. Ya. 3 macam. Macam yang pertama adalah at-tahur. At-tahur. Suci, mensucikan. Itu ada di, kalau kita lihat Al-Qur'an ya. Ya. Di dalam surat Al-Furqan 48 49. Suci mensucikan. Jadi dia suci bisa mensucikan lagi. Jadi dia dasarnya, asalnya adalah suci, tahir, dan dia bisa mensucikannya. Bisa pakai untuk berwudu atau mandi, atau mencuci barang, atau mencuci pakaiannya atau yang lain. Ya. Yang kedua, at-tahir. Suci saja. Yang suci itu asal dasarnya suci. Cuman dia dicampur dengan bahannya lain. Nggak bisa kita pakai untuk berwudu atau mandi. Contoh, misalnya air dicampurkan dengan sabun. Bisa berwudu enggak? Nggak bisa. Padahal sebenarnya asal usul airnya itu suci. Begitu juga ibu mandi dengan air yang dicampur mawar misalnya. Ya. Nggak bisa dipakai untuk berwudu. Cuman dia suci enggak? Suci. Nggak bisa ibu berwudu dengan mandi dengan berwudu dengan air mawar. Nggak bisa. Ya. Jadi harus dia asalnya itu asal usulnya adalah suci, cuman nggak bisa mensucikan. Atau nggak bisa menjadikan dasar untuk bisa berwudu atau mandi. Yang ketiga adalah an-najis. Dia asalnya suci, bersih, asal dasarnya, cuman dicampur dengan najis. Akhirnya sifatnya akan merubah menjadi air yang najis. Ya. Fahuwa al-ma' alladhi khalatathu najasah faghayyarat ahadi awsafih. Bagaimana kita bisa membuktikan itu najisnya? Kalau sudah berubah 3 sifatnya. Yang pertama adalah rasanya, ya, baunya, warnanya. Ya.
Apalagi kalau kita melihat langsung ada najasa di dalamnya, udah selesai. Nah, padahal sebenarnya awal dasar airnya itu adalah suci. Ya. Jelas ya? Ya. Jadi bagian airnya ada 3, suci, mensucikan, suci, dan najis. Nah, oleh karena itu yang paling kita ini sekarang bahas karena terkait dengan wudhu dan mandi, makanya yang kita bahas itu adalah yang pertama adalah suci, mensucikan, atau dengan bahasa lainnya al-ma al-mutlaq. Ya, al-ma al-mutlaq. Nah. Wa yanqasimu ila 9 aqsam. Dan dia ini yang suci mensucikan terbagi 9 macam. Kita bahas satu-satu, mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan ya. Yang pertama, bagian pertama dari air yang suci, mensucikan itu atau mutlak itu adalah air hujan. Alhamdulillah hari ini hujan dari pagi ya. Air hujan. Lihat surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Artinya aja coba. 11 Al-Anfal. Ya. Ya. Jadi Allah turunkan hujan itu adalah untuk mensucikan kita. Jadi boleh dipakai untuk berwudu atau mandi. Yang kedua adalah ma'al bahr, air laut. Air laut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahr ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحلال ميتته. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, kita ini orang pelaut, sering ke laut. Dan kalau kita ke laut itu, kita bawa air cuma untuk bisa buat minum saja. Kalau kita pakai yang buat minum itu untuk wudhu, untuk salat, akan habis. Apakah bisa kita pakai air laut? Rasul menjawab, "Wat tahuru ma'ahu." Air laut itu adalah suci mensucikan dan al-halalu maitatahu. Dan semua yang hidup di laut walaupun mati, diambil keadaan mati, itu halal. Jelas kan? Jawabannya jelas. Jadi artinya apa? Air laut itu bisa dipakai untuk atau menjadi suci, mensucikan. Dan apa yang ada di dalamnya, binatang apapun yang ada di dalamnya,
Kalau kita angkatnya dan dia mati, di antaranya ikan lah. Ada enggak yang ikut yang ikan disembelih dulu? Enggak kan? Langsung mati bisa dibakar gitu. Bisa digoreng gitu, tinggal bersihkan saja kan. Nah, artinya apa? Airnya bisa dipakai untuk wudu dan mandi, dan apa yang ada binatang di dalamnya boleh dimakan. Walau kata ulama ada binatang yang di darat diharamkan, yang di laut boleh dimakan. Karena ini secara umumnya al halalu maitatuhu. Jadi semua yang ada di situ halal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ma'an nahr, air sungai. Air sungai itu adalah termasuk adalah air yang suci, mensucikan. Coba lihat surat Ibrahim alaihissalam, surat Ibrahim ayat 32. Wasakharna lakumul anhar. Ya. Ya. Jadi air yang jalan di sungai-sunai, yaitu suci mensucikan. Yang keempat, ma'ul bir, air sumur. Kita yang di rumah lah kebanyakan ya. Air sumurnya yang dibor mungkin beberapa meter ke bawah, itu airnya suci mensucikan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, qila ya Rasulullah, ana tawadda min biri ba'ah, wa hiya birun yulqa fiha al-hayd wal lahm al-kilab wan natan, faqala Rasulullah SAW, innal ma'a tahuru la yanajjisuhu syai'. Sahabat bertanya kepada Rasul, apakah boleh pakai air sumur namanya sumur Qut'ah di zaman Rasul itu? Padahal sahabat tahu kadang-kadang ada yang melempar apa namanya? Melempar bangkai misalnya di dalamnya. Ya. Padahal mereka tahu ada bangkai, ada yang mati di situ binatangnya. Ya. Kata Rasulullah SAW itu suci selama dia nggak berubah warnanya, baunya dan rasanya. Jadi misalnya kita di rumah, ternyata ada binatang jatuh ke situ kan, keluarkan baunya pasti kan. Nah, diambil airnya, sudah nggak ada baunya, baru bisa pakai untuk berwudu, menjadi suci. Cuman kalau kita sudah merasa itu bau, ya nanti dipakai, karena sudah sifatnya satu sudah berubah. Ya. Yang kelima, ma'as salju wal barad an-nazil minas sama. Salju, ya, salju termasuk adalah suci mensucikan. Salju kan bisa, salju itu bisa kita bikin kan. Nah, terus al-barad itu kan yang turun itu kan, yang apa namanya turun dari langit langsung itu apa? Kan seperti apa namanya? Seperti batu kecil begitu kan? Itu namanya al-barad. Wah. Makanya kalau kita kumpulkan
dan dia cair, itu bisa pakai untuk wudu. Gitu. Itu bisa pakai untuk berwudu atau mandi. Makanya kita di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskut baina at-takbiri wa baina al-qiraah wa yaqul ya Allahumma ba'id baini, hafal enggak Bu ya? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayai bil ma'i wath thalji wal barad. Pernah nggak mikir ini kenapa ada tiga-tiganya? Bisa nggak? Ada yang bisa jelaskan nggak? Gini, sekarang kalau kita misalnya gini Bu, kita lagi benar-benar panas. Kalau minum air puas nggak? Air biasa. Kalau minum es, langsung keluar kan? Gitu. Malah alhamdulillah lebih kencang lagi. Gitu kan? Ya. Nah, oleh karena itu, kenapa? Ini kenapa nyambung ya ke situ? Karena kalau orangnya berdosa, ya, makanya di sini Allahumma ba'id baini, apa artinya itu kan? Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, sucilah aku dari kesalahanku dari air, salju dan ambonnya. Imbon atau al-barad. Kenapa begitu? Karena maksudnya di dalam hadis itu, kalau itu dosa nggak bisa dicuci dengan air, yang lebih keras lagi adalah salju. Lebih keras lagi, maksudnya lebih, kan dosa itu kan ibaratnya apa? Ibaratnya panas kan? Ya, betul nggak? Kan dosa datang dari mana dosa itu? Dari neraka kan? Tempatnya neraka kan? Tempat neraka itu ada api kan? Panas kan? Nah, karena itu panas, kalau nggak bisa dengan air, pakai salju. Kalau nggak bisa salju, pakai barat tadi. Coba, luar biasa tuh. Nyambung kan hadisnya. Padahal kita tadi bahas, di antara yang mensuci, suci yang mensucikan, terantaranya adalah saljunya. Itu. Ternyata termasuk hadis yang kuat untuk dibaca di doa iftitah. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya itu adalah termasuk doa, ada antaranya pertama adalah apa namanya? Doa tadi Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama tunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Yang kedua adalah subhanakallah wa bihamdik wa ta'ala jaddak wa la ilaha illa ghairuk. Yang ketiga adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ya, wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan, terus-terusnya. Itu 3. Ya. Ada yang untuk khusus salat tahajud itu Allahumma rabba Mikail, Jibril wa Mikail, itu khusus untuk kalau kita salat qiyamul lail, itu lebih baik. Ya. Jadi makanya oleh karena itu kita bahas pernah di antara yang memkuatkan kekhusyuan di dalam salat
kita boleh ganti-ganti itu doa iftitah. Salat zuhur, Allahumma ba'id baini. Salat maghrib, subhanakallahumma bihamdik. Begitu terus. Itu termasuk satu yang akan mengkuatkan kekhusyuannya. Nah, cuman kalau kita lihat mana yang paling kuatnya, itu ulama sebagian atau jumhurul ulama disampaikan ini adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Makanya di sekolah kita ini dijadikan itu dasar awalnya ya. Anak-anak kebanyakan hafal ini gitu ya. Cuman baru di tes qiraati mungkin baru di Allahu Akbar kabira. Cuman Yanan bilang Allahu Akbar kabira enggak ada, dasarnya ada. Ya, makanya termasuk di antaranya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Ini adalah satu bagian dari air atau salju itu adalah bagian dari air yang suci mensucikan. Ternyata sampai dipakai di dalam doa. Kenapa tadi? Karena dosa itu adalah panas. Kalau nggak bisa dengan air, dengan saljunya. Padamkanlah panas itu. Kita hapuskanlah dosanya itu. Gitu kan, di dalam doa itu artinya begitu. Ya. Ibu rahimakumullah ta'ala, itu yang keberapa? Kelima. Keenam. Keenam itu adalah ma'ul uyun. Ma'ul uyun itu apa? Ma'ul uyun itu adalah air mata atau mata air. Yang air yang keluar seperti mata lubang begitu keluar aja gitu. Itu yang dipakai banyak sekarang kan untuk minuman ya, minum air yang aqua dan sejenis-jenisnya. Ya, kebanyakan itu kan diambil dari mata air. Nah, mata air itu adalah airnya itu adalah suci mensucikan. Coba lihat surat Az-Zumar ayat 21. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering. Lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya. Jadi Allah turunkan airnya itu, akhirnya di bumi itu menjadi banyak kan mata airnya. Kita mengambil dalilnya ini adalah termasuk air yang suci mensucikan. Ya. Yang ke berapa? 7. Ma'u Zamzam atau Ma'u Zamzam, air zam-zamnya. Yajuzu al-wudhu wal ghuslu bima'i Zamzam. Boleh mandi, boleh wudu, boleh mandi dengan air Zamzam dan semua mazhabnya sepakat. Artinya apa? Artinya dia suci mensucikan. Walaupun kebanyakan dipakai untuk diminum. Makanya di dalam air Zamzam itu dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bisijillin min ma'in Zamzam fasharab minhu wa tawadda. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta air Zamzamnya dan dia minum langsung juga wudu. Jadi artinya apa? Artinya berwudu dengan air Zamzamnya juga termasuk suci mensucikan atau air suci mensucikan dan bisa dipakai untuk berwudu. Terus yang kedua, boleh dipakai air Zamzamnya juga kalau nggak ada air lain untuk menghilangkan najis juga boleh. Tajuzu izalatul najasat bima'i Zamzam. Wa hadha biittifaq al-madhahib al-arba'ah al-Hanafiyyah wal-Malikiyyah wal-Syafi'iyyah wal-Hanafiyyah. Ya. Jadi artinya ma'u Zamzam itu bisa diminum
bisa bentuk wudu, bisa juga menghilangkan kalau nggak ada air lain yang bisa untuk menghilangkan najisnya. Yang ke-8 adalah al-ma'us sakhin. Al-ma'us sakhin itu adalah air yang panas. Ya, air panas. Jadi air yang panas, ya asal usulnya adalah suci. Dia mensucikan. Ya. Oleh karena itu, misalnya orang yang memasang air di alatnya di rumahnya, yang dipakai matahari itu Nah, itu airnya keluar panas, dia boleh dipakai untuk wudu. Cuman karena mungkin terlalu panas, ditunggu sampai sampai agak hangatnya. Ya bisa nggak pakai lagi keluar asapnya, bisa. Itu habis mukanya. Ya. Makanya air yang kena hujan, walaupun panas seperti kita sekarang, kalau musim panasnya, kita wudhu di masjid itu kadang-kadang air yang datang itu panas karena lewati pipahnya. Nah, apakah itu air enggak suci? Air itu suci. Bisa pakai untuk berwudhu. Atau dimasak dan dipakai untuk berwudhu atau mandi. Kan ada orang yang enggak kuat mandi dengan air dingin. Apakah itu bisa enggak menjadikan dia itu bersih dari junub karena dia mandi? Bisa. Nanti masalahnya apakah dia campur sama air yang lainnya, silakan. Jadi artinya intinya yang panas atau air yang panas, apakah kena matahari atau dipanaskan, ya, atau dimasak gitu, itu tetap adalah asal usulnya cuci mensucikan. Dan boleh dipakai untuk berwudu. Nah, di sini dijelaskan juga yajuzu tatahhuru bil ma'i syamsi bala karahah. Dan boleh menjadikan air yang kena matahari bisa menjadikan untuk berwudu. Ya. Awalan anna al-ma' asy-syams yaqa' alaihi ism al-ma' fatatanawal umumut al-adillah al-mufidah li-tahuriyah. Jadi itu air itu walaupun kena matahari ya, tetap itu asal usulnya adalah air. Ya. Nah, oleh karena itu boleh menjadikan untuk berwudu atau boleh untuk mandi. Innahu lam yasah fi karahatil ma' al-musakhkhani bisyamsi haditsan wala athar. Jadi enggak ada hadis yang melarang untuk mandi atau wudu dengan air panas sama sekali, ya. Dan ada hadis yang dikatakan dia akan bikin penyakit, dan ini hadisnya adalah dhaif. Oleh karena itu, berdasarkan semua, jadi air yang panas itu adalah boleh dipakai. Ya. Dalilnya kita boleh dipakai itu adalah dari ada riwayat satu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena yatawadda bil hamim wa yaghtasil minhu. Jadi Bapak Umar bin Khattab juga sering kadang-kadang memakai air panasnya. Oleh karena itu intinya ijma'ul ulama dikatakan air panas boleh dipakai untuk berwudu atau mandi. Yang terakhir, yang ke-9 adalah at-tatahhur bil ma'il haram. At-tatahhur bil ma'il haram. Maksudnya apa? Bersuci atau berwudu atau mandi dengan air yang haram. Maksudnya apa? Asal airnya halal, ya. Asalnya airnya itu adalah suci mensucikan, cuman air itu dicuri. Gitu ya. Nah, kata ulama itu bisa untuk menjadikan wudu atau mandi, cuman orang yang curinya yang dapat dosanya, makanya nggak bayar PAM-nya gitu ya. Inna nahyi idza kana 'aidan 'ala ghairi dzatil manhi 'anhu fa innahu la yaqtadi al-fasad. Jadi ini intinya airnya itu suci enggak? Suci. Cuman karena
ya, karena dicuri, tetap itu adalah berlaku untuk wudhu dan mandi boleh. Cuman itu yang curinya jadi dapat, jadi jalan-jalan 50-50 ntar. Ya, jadi yang mau salah curi air ya, gitu ya. Nah, makanya intinya apa? Kalau air nggak ada di rumah, jangan ambil dari tetangga, tambah ada izinnya. Ya kan buat wudhu, itu kan buat mandi, kan ada hal-hal yang darurat, nggak bisa begitu, tetap harus ada izinnya. Nah, dan ini jarang ya. Cuman ini intinya begitu. Jadi asal usulnya airnya itu adalah suci, mensucikan, walaupun airnya itu diambil bukan haknya. Jadi ibaratnya apa? Dari dasar air, dasar wudhunya, dasar itu semua benar. Cuman itu karena dicurinya itu yang menjadi masalah. Nggak boleh. Cuman kalau misalnya ibu, misalnya ada orangnya wudhu, ya, habis wudhu salat, habis salat selesai salat, kata suaminya, tahu nggak airnya itu dari mana? Saya tadi curi dari tetangga. Tadi salatnya semua tuh sah, cuman yang kena dosanya yang curinya. Kalau dia bicara dari awal, pasti ibu nggak akan wudhu kan? Nggak kembali itu airnya gitu kan? Nah, maksudnya itu. Jadi dasar airnya itu sudah benar gitu. Cuman karena ada terjadi mengambil bukan haknya. Itu masalahnya. Jadi ini 9 macam air. Yang pertama ya. Kalau yang kedua kita tadi jelaskan, kalau ada sabun, ada mawarnya, ada barang-barang lain, otomatis nggak bisa menjadi mencucikan. Dia suci, cuman nggak bisa mensucikan. Yang kedua, yang ketiga adalah yang najis, yang sudah ada najis. Jadi ini 9 macam ini adalah di bawah satu yang pertama, at-tahur, yang suci, mensucikan. Ya, ingat ya, 9 macam air ini adalah di bawah yang poin yang pertama, yang namanya at-tahur, yang suci, mensucikan. Kalau yang tahir itu gabungnya bagian, yang najis apa lagi? Ya. Walau alam sawab, ini yang mungkin bisa dulu disampaikan. Coba ada diskusi, ada tambahan, atau ada pertanyaan, silakan. Baik Ustadz, ibu-ibu barangkali ada yang bertanya. Ini sebenarnya keseharian banget ya. Saya baru menyadarin ada 9 macam air suci mensucikan. Ada yang bertanya? Silakan. Sambil menunggu Ustadz, ini ada pertanyaan saya pribadi. Ustadz, kalau misalnya dalam keadaan darurat, Ya. misalnya lagi biasa di tanah suci, nggak jauh dari tempat wudhu, kita bawa aqua. Bagaimana Ustadz jika wudhu dengan air aqua 1 gelas itu Ustadz? Bisa. Tapi tidak secara ini berurut, maksudnya tidak secara utuh gitu ya Ustadz ya? Ya. Cara wudhunya itu Ya. bagaimana? Jadi wudhu itu kan ada tahapan. Ya. Tahapan pertama ada wajib. Wajib itu apa? Wajib cuman muka, tangan, ya, kepala, atau rambut itu, kaki. Nah, dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Nah, itu berapa kali? 1. Nah, tahapan yang kedua adalah ditambahin sunnahnya. Ya, ada apa namanya? Ada membasuh 2 telapak tangan, ada kumur-kumurnya, ada istinthar 3 kali gitu kan? Gitu ya. Ada apa namanya? Muka 3 kali, tangan 3 kali. Ini nggak cukup air aqua itu. Nah, cuman kita jangan terlalu langsung putus langsung, udahlah pakai aqua dulu. Ya. Makanya sama juga Bu, seperti orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit itu sebenarnya
jangan langsung pakai tayamum. Jadi ibu isikan air yang seperti semprot buat ini apa namanya? Spray atau pakai isi apa namanya? Lagi sikat apa? Baju misalnya. Apa namanya? Setrika baju. Kan ada disemprot pakai air itu. Atau yang biasa semprot ini burung yang di rumah gitu nah, itu pakai itu dulu kalau masih orang yang pasien yang masih bisa pakai itu juga. Jangan langsung tayamum. Nanti sih ada videonya nanti saya kirim ada caranya bagaimana. Kan sekarang kan kadang-kadang mohon maaf ada orang yang terlalu lama sakitnya. Masa tiap hari tayamum? Apakah air kan gini? Tayamum itu kalau orang sakit pakai air itu dia tambah sakitnya. Atau kalau pakai air sembuhnya lama. Atau nggak bisa sembuh kalau pakai air ya. Baru tayamum. Cuman kalau dia nggak ada masalah, karena dia nggak bisa saja ke kamar mandi, kita siapkan gitu. Nah, makanya itu tergantung masalahnya. Kalau masalahnya tadi ibu masih, misalnya ibu lagi batal, ya batal di tempat misalnya sa'i. Nah, sa'i itu kan boleh sa'i dengan keadaan nggak berwudu, boleh nggak? Boleh. Cuman afdalnya baru lebih bagus berwudu. Ya. Nah, oh lihat tuh ini ada kamar apa namanya? Ada keran untuk wudu aja, gak ada kamar mandi di situ, nggak mungkin kan itu udah masuk dalam masjid kan? Nah, lebih bagus dicari. Oh ternyata susah, nggak ada lagi. Dia khawatir hilang, takut dia nanti tertinggal rombongan. Boleh baru pakai aquanya. Bagaimana caranya? Walaupun satu kelas tetap jalankan yang fardu. Muka, tangan, kepala, kaki, satu-satu. Sah. Cuman harus ada alasannya, nggak bisa langsung gitu. Ini kan kita kadang-kadang langsung cari yang enak aja. Contoh lah, naik pesawat. Mana ada pesawat nggak ada air ya Bu? Coba jamaah umrah semua, jamaah haji, tayamum langsung. Sekarang saya bertanya, dasar tayamum itu harus ada nggak debunya? Ada kan? Terus di pesawat ada nggak debu di belakang kursinya? Dari mana itu sah nggak tayamumnya? Nggak sah. Makanya kita ini kadang-kadang mau pakai logika kita. Contoh misalnya contoh. Kan Allah sudah memudahkan Bu. Misalnya, ibu mau wudu, lagi di pesawat. Ya. Kan bisa cuman basuh muka, tangan, kepala, kaki cukup kaos kakinya dihisap saja. Ini kan semua fikihnya ada. Cuman kadang-kadang kita langsung semua pukul belakang kursi pesawat. Kalau pesawat ada debu nggak bakalan ada yang naik gitu. Coba lagi juga, masih bisa nggak berdiri salat? Kalau nggak bisa berdiri baru duduk. Ini kita langsung gunting aja, gampang lah. Nama lama lu berniat katanya gitu. Ya nama lama lu berniat betul. Cuman ini buat apa ada tayamum ya? Ya. Buat apa ada fardunya cuman boleh sekali aja muka dan tangan cukup sekali kalau anda darurat. Buat apalagi kalau orang bisa boleh berhak untuk mengusap kaos kakinya, sepatunya, jilbabnya ibu sebagai ibu jilbabnya juga bisa Bu. Jadi nggak perlu dibuka kalau ibu lagi darurat. Lagi di rest area atau apa yang buka sebelahnya laki-laki, dosa bukan? Dosa besar. Kita kan lihatlah di tempat umum coba, tempat umum sebelahnya laki-laki, sebelahnya perempuan kan, dibuka jilbabnya, wudu macam nggak apa-apa, bukan semua yang laki-laki yang wudu di sebelah kanannya itu muhram ya, bukan, salah. Nah, makanya itu kan semua
dimudahkan. Kenapa kita ada ilmu fikih? Fikih itu memudahkan semua. Cuma agama lain ada nggak fikih? Nggak ada. Nah, oleh karena itu fikih itu adalah memudahkan semua. Tergantung kondisi, situasi, kondisi itu pengaruh. Ya. Nah, makanya diantaranya tadi pertanyaannya, bagaimana kalau air aqua saja? Bisa. Bisa. Cuman cari dulu, darurat bukan. Ada tempat untuk berwudu bukan. Ada airnya jauh sedikit enggak ada, semua baru dipakai itu. Aqua itu walaupun muka sekali, 2 kali, jangan lebih dari 3 kali. Misalnya ibu enggak puas sekali, ya udah 2 kali. Kalau bagi 3 kali khawatir airnya habis gitu. Ya silakan. Cuman tadi perhatikan satu adalah tahapannya itu kenapa saya pakai air itu. Karena air nggak ada tempat wudhunya jauh. Ya, karena misalnya saya akan tertinggal rombongan misalnya. Saya nggak tahu tempat itu kemana kalau saya tertinggal. Itu ada darurat-darurat yang boleh dipakai. Cuman tetap harus dicari. Harus dicari. Makanya misalnya di pesawat juga sama. Pesawat nanti dikasih tahu, oh nih siapa yang mau salat, ini sudah mengarah ke kiblat. Itu dimanfaatkan waktu. Gitu kan. Di belakang ada musalla bisa 5, bisa 8 sampai 10 orang salat berjamaah, bisa juga. Nah, cuman ini kan semua tergantung orangnya gitu ya. Gitu. Ya, Ada lagi? ya, ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya, ini kan air suci kan ada 2, air suci yang mensucikan dan air suci yang tidak mensucikan. Misalnya kan air sabun, itu gimana ya Ustadz? Kalau misalnya kita mencuci baju, itu sebaiknya di air dulu dibilas atau langsung baju baju dengan air dan dikasih sabun, Ustadz? Karena kita kan nggak tahu apa baju kita itu terkena najis atau tidak gitu. Sebaiknya gimana Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Taufik, saya di pintu ditutup. Jadi gini, yang dikatakan suci dia mensucikan. Nah, airnya suci itu bisa dipakai untuk mensucikan hal yang lain, bisa juga untuk wudu dan mandinya. Cuman kalau yang sudah ada campur seperti sabun itu kan gak mungkin pakai untuk berwudu atau mandi. Nah, makanya kalau kita mensucikan baju itu juga harus diperhatikan. Kalau kita lihat ada baju yang sudah ada najisnya, jangan campurin dengan baju yang lain. Ya. Pisah. Seramkan dulu biarin najasahnya keluar baru dicampur sama pakaian yang lainnya. Nah, makanya kan kita cuci bajunya dengan air dan sabun dulu kan. Habis itu baru dibersihkan dengan airnya. Gitu. Nah, makanya kalau ada sedikit sabunnya di baju itu nggak ada masalah, tetap suci. Cuman maksudnya kalau kita pakai sabunnya atau yang lainnya kita pakai untuk wudu salat, itu nggak bisa. Cuman kalau masih ada di bagian kita masih ada bekas sabunnya itu tetap suci. Tetap suci, Bu. Itu maksudnya nggak boleh dipakai untuk wudu atau mandinya. Makanya diperhatikan sekali lagi. Jangan dicampur najasah, najis jelas. Misalnya ada punya pelihara kucing. Ternyata kucing itu, mohon maaf, keluar pipisnya di baju itu. Diambil baju itu ditaruh di dalam mesin cuci, dicuci sama yang lainnya. Najis semua itu, Bu. Gak bisa. Makanya kita kadang-kadang ragu-ragu.
mensucikan baju di laundry misalnya. Ya kalau dia campur, saya bertanya, dicampur enggak? Enggak, kata dia. Bapak ini khusus sendiri gitu. Saya bilang dosa kalau dicampur. Karena belum tentu orang mungkin bukan muslim, ya, yang kena najasa anjingnya, najasa babinya gitu misalnya kan, dicampurin sama pakaian kita. Makanya orang yang saya bilang yang laundry itu juga harus benar-benar hati-hati gitu. Nah, kenapa? Karena tadi kita punya anak bayi sudah 5 tahun, 4 tahun. Bajunya dikumpulin sama baju saudaranya, padahal itu ada pipisnya. Gak bisa, harus keluarin dulu. Semua yang kena najasa harus bisa dari baju yang lainnya. Ya, Allah alam. Ibu-ibu, silakan. Ada lagi? Yuk, silakan. Ada yang Ada lagi? Ya Ustadz, ini lewat online sebentar Ustadz. Udah dicabut. Ya, sambil menunggu Ustadz, Ya. ini juga ada pertanyaan. Misalnya kita berwudu, di bawah itu ada ember gitu ya Ustadz ya. Air wudunya dari keran. Terus yang di embernya tadi ada bekas air wudu, itu dipakai lagi Ustadz, bagaimana dipakai? Nggak bisa. Nggak Nggak boleh dipakai. Karena jumlahnya itu, bekas wudhu orang itu nggak bisa dipakai. Kecuali bekasnya itu adalah masuk ke dalam satu tempat yang 2 kullah. Jumlah besar. Berarti karena jumlahnya ya Ustadz ya? Masih ingat nggak? Mungkin ada dulu kita ada pesantren. Pesantren itu kan wudhu di satu tempat besar gitu kan. Nah, itu adalah karena jumlah airnya mencukupi. Berarti karena jumlah airnya ya Ustadz? Ya, karena jumlah airnya bukan, itu akhirnya nggak menjadi suci itu. Tapi airnya masih bisa dipakai untuk berwudu Ustadz ya? Buat apa? Air bekas wudu itu masih bisa dipakai kalau dalam jumlah besar sesuai. Kalau jumlah besar boleh dipakai, cuman kalau jumlah kecil nggak boleh dipakai buat wudu lagi. Berarti masalahnya karena jumlah tempat. Tergantung jumlah air ya. Tergantung jumlah air. Seperti sekarang ibu punya pak mandi di rumah. Pak mandi ini itu udah cukup enggak ukuran kullatain? Kalau ada ibu cukup untuk kullatain, ibu boleh air itu yang balik ke bak itu boleh menjadi suci, mensucikan. Cuman kalau airnya itu enggak sesuai, baknya itu enggak sesuai dengan ukurannya, itu enggak bisa dipakai. Misalnya tadi kan ember berapa jumlahnya? Ya kalau kullatain itu ya kemarin kalau nggak salah ya 0,7 kali 0,7 kali 1 kalau nggak salah. Ya. Itu bisa dikatakan jumlah kullatain. Nah, bileh itu juga boleh juga dimandi di dalamnya masih suci. Walaupun dimandi di dalamnya. Gitu. Seperti di zaman dulu kan ada bak besar gitu kan. Orang mandi semua di situ, paling diganti setengah hari diganti gitu kan. Nah itu boleh. Kolam berenangnya misalnya, kolam berenang itu airnya gimana? Artinya suci, mensucikan, karena jumlahnya memadai. Cuman kalau kita lihat najasahnya di depan kita, ya udah nggak bisa dipakai. Sungai misalnya Bu, mohon maaf, di depan rumah kita ada sungai, kadang-kadang kita kalau butuh air kita keluar ke situ wudu.
Padahal kita lihat ada mohon maaf di ujungnya ada yang lagi buang air besar misalnya. Itu suci. Karena jumlah besarnya air. Ya. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Ya. Ada lagi? Ya umum ya kalau ada najasahnya enggak akan suci. Iya, dia buang air kecil, cuman kalau jumlah besarnya itu enggak berubah. Selama warnanya, rasanya, silakan Ibu cek dulu. Itu. Gitu ya. Nah, cuman alhamdulillah kan kolam renang itu kan disediain kamar mandi ya. Kan ada udah orang tahu lah ini karena air jumlahnya besar, terus banyak orang yang di dalamnya, ya otomatis lah bisa aja pindah penyakit misalnya. Bisa aja ada hal yang kotor, makanya disediakan kamar mandi lagi untuk minimalnya mensiram saja badannya semua, dari situ ambil wudunya. Ya, ya, wallahu alam ya. Iya, yang di online nggak jadi kayaknya. Hah? Nggak jadi Ustadz yang di online. Oh iya, Yang di sini ibu-ibu masih mungkin ada? sudah dijawab mungkin. Iya, mungkin Ustadz. Hmm. Ada lagi yang ini, Bu? Nanti kalau wudhu kita belum ya? Udah belum? Prakteknya belum ya? Kalau wudhu ini ada bab sendiri ya Ustadz ya? Hah? Kalau bab wudhu di sini ada bab sendiri. Iya, bab sendiri, cuman kan bagaimana Pasal caranya? pasal ketiga. Nah, terserah mau kita ini pakai apa namanya? Pakai videonya atau mau langsung gitu. Silakan. Atau lebih cepat dan praktis langsung bisa nggak ya Ustaz? Langsung bisa di sini sebenarnya bisa. Ya. Bisa saya bawa airnya, bawa itu semua. Karena sudah dibahas tentang air Ustadz, bagaimana kalau pertemuan berikutnya kita wudhu aja ya? Bagaimana itu? Iya, kalau gini, kalau video itu kadang-kadang nggak perhatikan. Cuman kalau dia lihat langsung, orangnya agak lebih menarik. Karena gini, kadang-kadang itu kan penjelasannya. Penjelasannya itu kan misalnya, contoh, wudhu itu kan kadang-kadang kita salah, mulai dari mana, kemana. Itu kadang-kadang nanti dikasih tahu lah nanti. Iya Ustadz, Ya. Betul berarti berwudhu ya Ya, Ustadz? insya Allah lah nanti pertemuannya ya berikutnya. Untuk berikutnya berwudhu ya Ustadz ya? Ya. Berwudhu, lanjut mandi ya, sudah tayamum juga. Ini kita yang pembahasan berikutnya cara berwudunya secara teori dan secara praktek. Gitu aja ya. Cara berwudhu. Teori dulu ya. Ya, teori dulu baru ini kita praktek. Makanya kan kita ada di MA, ada di MTS, MI itu ada daurahnya. Daurahnya itu selalu kita itu berpikirkan berwudu bisa. Cuma belum tentu hafal teorinya. Nah, makanya lebih bagus teorinya langsung prakteknya. Itu lebih aman, lebih baik. Wallahu a'lam ya. Cukup dulu ya, udah 10:30 ya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan sampai jam 12 juga nggak apa-apa. Nggak ada ya. Sudah Ustadz, tidak ada lagi Ya, pertanyaan. silakan Bu. Balik lagi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekali lagi ada 2 poin disampaikan di pertemuan kita ini berdananya. Yang pertama adalah perhatikan bulan Rajab dan amal-amal baik di dalamnya. Yang kedua adalah tadi kita bahas tentang macam-macam airnya, dan air terbagi 3, suci mensucikan, suci, dan najis. Dan kita bahas tentang suci mensucikan itu ada 9 macam. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik, dan sudah kita tahu mana yang boleh wudu, mana yang boleh tidak dipakai di wudu. Itulah yang bisa disampaikan mungkin dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
ajma'in, dan saya balik lagi ke membawa acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Ustadz ilmunya hari ini. Alhamdulillah ya ibu-ibu ya. Eh, berasa banget gitu betapa pentingnya kita belajar fikih. Yang kadang kita agak meremehkan ya fikih itu. Tapi ternyata kalau kita pelajarin dengan seksama, itu banyak hal-hal yang sebenarnya belum kita ketahui jadi kita ketahui. Mudah-mudahan belajar kitab ini bisa berlanjut ibu-ibu, dan kami mohon juga bantuan dan kerjasamanya buat ibu-ibu semua untuk mengajak ibu-ibu yang lain untuk bisa hadir, untuk bisa mengikuti kajian yang sebenarnya sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya dan menjadi tabungan pahala di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.